Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wa ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang larangan istihza terhadap ayat-ayat Allah. Ikhwani fillah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Istihza secara bahasa artinya sukhriyah atau melecehkan. Istihza berakar dari kata al-huzu yang artinya senda gurau tersembunyi, senda gurau atau kelakar. Al-istihza berarti pelecehan dan penghinaan dalam bentuk olok-olok atau kelakar. Ayat yang menerangkan tentang kata istihza sebagaimana firman Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan kami telah beriman, dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sendirian dengan kamu, kami hanya mengolok-olok. Allah akan membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Nah, ayat sebelumnya menerangkan tentang perilaku orang munafik, orang yang menampakkan keislamannya namun menyembunyikan kekafirannya dengan senang mengolok-olok ayat Allah. Dalam tafsir Munir dijelaskan tentang hukum mengolok-olok, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Nah, larangan istihza terhadap ayat Allah. Larangan istihza atau duduk di majelis bersama orang-orang yang mengolok-olok agama terdapat dalam ayat wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum yang tadi saya bacakan. Jadi dilarang kita untuk mengolok-ngolok agama Allah, dan jangan mau duduk bersama mereka karena mereka termasuk orang-orang yang zalim. Ada di dalam surat Al-Quran surat Al-An'am ayat 68. Nah, ada beberapa perkara yang penting yang dapat diambil. Yang pertama adalah larangan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan atau olok-olok. Yang kedua adalah larangan duduk di majelis yang di dalamnya terdapat pembicaraan yang mengolok-ngolok dan mempermainkan Al-Quran. Sebagaimana telah dipaparkan, setiap muslim wajib mengingkari kemungkaran yang dilihat sesuai dengan batas kemampuannya. Tidak boleh menampakkan dukungan dan keridhaan. Duduk bersama dalam satu majelis dengan orang-orang yang sedang melakukan kemungkaran bisa dikategorikan sebagai salah satu keridhaan. Kebebasan berbicara tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Telah maklum, kebebasan berpendapat merupakan ide berat yang lahir dari ideologi kapitalis. Ide ini memberikan kebebasan kepada manusia untuk berbicara dan mengeluarkan pendapatnya. Akibat istihza terhadap ayat Allah. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 10 halaman 113 mengatakan, barang siapa yang mencaci Allah maka hukumannya adalah kafir, sama halnya ia bercanda dengan atau sungguh-sungguh. Demikian pula siapa saja yang memperolok ayat-ayat Allah dan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un ila akhir. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, tentu mereka akan menjawab sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Katakanlah, apakah dengan ayat-ayat dan Rasul kamu mengolok-ngoloknya? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu telah kafir sesudah beriman. Jika kamu memaafkan golongan dari kamu, niscaya kamu akan mendapat azab golongan yang lain yang disebabkan mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa.
Selanjutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, macam-macam dan bentuk istihza. Istihza ini ada dua jenisnya. Yang pertama adalah istihza sarih, seperti yang pernah dilakukan oleh Salman Rushdie yang menulis ayat-ayat setan. Perkataan orang-orang munafik terhadap ayat-ayat Allah yang disebutkan dalam awal surat Al-Baqarah, atau mengolok-olok hukum yang terdapat dalam Al-Quran, mengolok-olok syiar-syiar Islam, menggambar karikatur Nabi, dan lain sebagainya. Ini adalah istihza sarih. Kadang-kadang kita temukan orang-orang yang seperti ini, maka wajib kita jauhi, tidak usah duduk di dalam majelisnya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah istihza ghair sarih. Jenis ini sangat luas dan banyak sekali cabangnya. Di antaranya ejekan dan sindiran dalam bentuk isyarat tubuh. Misalnya seperti menjulurkan lidah, mencibirnya bibir gitu ya, menggerakkan tangan dan anggota tubuh lainnya. Nah, kita sebagai seorang mukmin ya, apapun yang dilakukan untuk mengolok-olok agama, mengolok-olok ayat-ayat Allah, harus kita jauhi dan harus kita benci orangnya. Karena ini bagian dari kecintaan kita kepada agama kita. Dalam surat At-Taubah, kembali saya ingatkan, katakanlah apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya ya kalian selalu mengolok-olok? Tidak usah kalian minta maaf karena kalian telah kafir sesudah beriman. Jadi kita diingatkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah. Saudaraku yang sama-sama dirahmati Allah, mudah-mudahan ya, kita terjauh dari istihza seperti ini dan juga dijauhkan dari orang-orang yang melakukan istihza terhadap ayat-ayat Allah, terhadap agama Allah, terhadap Rasul Allah. Dan sekali lagi kita berdoa semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara yang seperti ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wa ridha wal inayah. Wallahul musta'an billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.